Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Muhnur Kholis dari Sharing Pajak Menko. Kali ini kita akan mengupas insentif pajak 2020 terkait wajib pajak yang terdampak coronavirus 19 ya. Bagian pertama ini kita akan kupas dua jenis pajak yang mendapatkan insentif, yaitu PPh pasal 21 dan PPh pasal 25. Nah, seperti biasa, channel ini dipersembahkan oleh Sharing Pajak Menko yang berikhtiar untuk memberikan kemanfaatan bagi seluruh stakeholder perpajakan di Indonesia. Ya, yang berisi apa? Berisi update-update peraturan pajak terbaru beserta penjelasannya. Kemudian kita akan membuat tafsir-tafsir terkait dengan pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Pajak kita dan hal-hal lain yang kami rasa bisa memberikan manfaat buat semuanya. Ya, jika dianggap bermanfaat, silakan ikuti terus channel ini agar tidak ketinggalan aturan-aturan pajak terbaru. Ketika ada pertanyaan, ada permintaan pembahasan kasus, silakan dapat Anda sampaikan melalui sharingpajakmenko@gmail.com. Ya. Aturan insentif dampak corona ini diatur di Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 44 ya, terbitnya 27 April 2020. Ya, tentang apa? Insentif pajak untuk wajib pajak terdampak COVID 2019. Dan alhamdulillah petunjuk pelaksanaannya pun sudah diterbitkan juga melalui SE 29 ya, tanggal 30 April 2020. Baik. Nah, apa saja bentuk insentif yang diberikan melalui PMK 44 ini? Yang pertama adalah PPh pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah. Ya, jadi yang semestinya dibayar oleh karyawan, maka saat ini karyawan tidak usah bayar, tidak perlu bayar. Karena apa? Yang membayari adalah pemerintah, yang menanggung adalah pemerintah. Dari mana? Dari uang APBN. Ya, jadi uangnya masuk ke negara, keluar dari negara, masuk ke negara lagi. Ya, dan siapa yang mendapatkan fasilitas ini? Penerimanya adalah karyawan yang ada di sektor-sektor usaha tertentu. Ada 1062. Ya, kalau di aturan yang lama, di PMK yang lama, PMK 23, sektornya lebih banyak kepada sektor industri saja. Ya, sekitar 400-an. Tapi saat ini ditambah menjadi 1000 lebih. Dan tidak hanya sektor industri saja, ternyata sektor pariwisata pun juga diberikan insentif ini, perhotelan, angkutan, ya diberikan itu fasilitasnya. Karena terdampak betul. Bahkan universitas pun juga mendapatkan fasilitas. Termasuk rumah sakit juga mendapatkan fasilitas. Maka syarat ini pilihan. Kalaupun tidak masuk sektor tertentu ini, apakah wajib pajak mendapatkan fasilitas KITE? KITE ini adalah kemudahan impor tujuan ekspor. Ya, mereka eksportir yang mendapatkan fasilitas ketika impor tidak mendapatkan, tidak dikenakan bea masuk, tidak dikenakan PPN, tidak dikenakan PPh pasal 22 impor. Atau kalau perusahaan kawasan berikat, ya ini salah satu terpenuhi, maka karyawan di usaha ini mendapatkan insentif. Yang kedua, bentuk insentifnya adalah PPh final untuk UMKM. Yang sebelumnya dia bayar 0,5%, maka April sampai September 2020 ini dia nggak usah bayar lagi. Karena pemerintah melalui APBN akan menanggung, akan membayar ya 0,5% dari omset. Nah, untuk siapa? Untuk mereka yang peredaran brutonya tidak melebihi 4,8 miliar setahun ya. Yang ketiga, PPh pasal 22 impornya dibebaskan. Kalau ini sama sekali tidak dibayar. Kalau yang ditanggung ini dibayar, tapi yang bayar pemerintah. Kalau ini sama sekali bebas, ya. Sektornya pun juga sama ini pilihannya. Yang keempat, pengurangan angsuran PPh pasal 25 yang besarnya 30%. Yang sebelumnya bayar 100, ya dengan insentif ini cukup bayar 70. Karena ada diskon 30%, ada pengurangan 30%. Ya, syaratnya sama nih, asal memenuhi sektor, ya. Yang kelima, pengembalian pendahuluan PPN atau restitusi yang dipercepat. Apa syaratnya? SPT yang disampaikan itu lebih bayar yang
restitusinya paling banyak 5 miliar, tidak melampaui 5 miliar. Maka ini akan segera dikembalikan dalam waktu, kalau di aturannya itu satu bulan. Oke, nah kali ini dalam paparan ini kita hanya akan mengupas poin 1 dan poin 4 saja. Karena inilah pasal-pasal yang sebagian besar wajib pajak itu ingin mendapatkan fasilitasnya. Ya. Yang pertama, ya PPh pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah. Siapa sebetulnya yang mendapatkan insentif PPh pasal 21 ini? Ditegaskan dalam PMK ini, ya, ada pengertian di situ ditegaskan siapa yang dapat adalah pegawai. Pegawai itu siapa? Yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, yang bekerja. Ya, yang kesehariannya itu ada di pemberi kerja. Ada hak dan kewajibannya, ada jam kerjanya. Ini yang dimaksud pihak yang mendapatkan insentif. Berarti kalau ada PPh 21 dikenakan kepada yang bukan pegawai, maka dia tidak bisa mendapatkan fasilitas ini. Ini harus kita garis bawahi. Oke, berikutnya. Nah, ditegaskan lagi di dalam pasal berikutnya, siapa penerima insentif itu? Lagi-lagi ada kata-kata yang ditegaskan di sini pegawai. Pegawai dengan kriteria apa? Yang pertama, menerima penghasilan dari pemberi kerja yang memenuhi kriteria ini. KLU-nya tercantum di dalam PMK, kemudian atau KITE, ya, perusahaan yang mendapatkan fasilitas KITE tadi, atau dia kawasan berikat. Salah satunya berarti memenuhi kriteria ini. Ya. Yang kedua, si pegawai ini harus memiliki NPWP agar bisa mendapatkan insentif. Yang ketiga, pada masa pajak yang bersangkutan, ya, April misalnya, si pegawai ini mendapatkan penghasilan bruto, ya, gaji, tunjangan, lembur yang bersifat tetap dan teratur. Tetap dan teratur ini kita garis bawahi. Berarti kalau bulan ini dia mendapatkan THR, mendapatkan bonus, mendapatkan jasa produksi, karena dia sifatnya nggak teratur, maka dia tidak bisa mendapatkan insentif ini. Ya, harus kita garis bawahi, yang mendapat insentif ini adalah penghasilan yang bersifat tetap dan teratur. Kalau disetahunkan, tidak lebih dari 200 juta. Nah, gambarannya adalah setiap bulannya, misalnya dia 16,6. Ya, ini gampangannya. Ketika satu bulan itu maksimal 16,6, pasti pegawai ini bisa mendapatkan insentif ini. Ya, artinya apa? Insentif ini sebetulnya diberikan kepada kelompok pegawai berpenghasilan menengah ke bawah untuk membantu mereka. Berarti yang penghasilan yang di atas itu dianggap sudah mampu, ya. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana insentif ini agar bisa berlaku? Maka si perusahaannya, pemberi kerjanya harus mengajukan pemberitahuan melalui websitenya DJP. Ya, kita buka djp.go.id di situ. Kemudian kita masukkan NBP kita, kata sandi kita, kemudian kode keamanan, kita login ya. Kemudian kita pilih ini menu layanan KSBP. Menu layanan KSBP. Kemudian kita scroll ke bawah, kita lihat profil pemenuhan kewajiban saya, lalu kita pilih insentifnya. Pemberitahuan ini sangat berpengaruh kepada sejak kapan fasilitas ini diberikan. Karena ada aturan, insentif diberikan sejak masa pajak pemberitahuan disampaikan. Ya, masa April pemberitahuannya misalkan Juni tidak berlaku. Nah, karena aturan ini itu munculnya akhir-akhir April, maka untuk masa April tetap bisa berlaku asalkan paling lambat penyampaian pemberitahuan ini untuk PPh pasal 21 adalah 20 Mei 2020. Ya. Nah, bagaimana menghitungnya? Misalkan di sini, jumlah pegawai kita ada 500 orang. Kalau kita pilah, ada 300 orang di bawah PTKP. Total penghasilan bruto 900, PPh 21 nihil. Ya, karena di bawah PTKP. Makanya nggak ada pajaknya. Yang kedua, ada kelompok pegawai yang penghasilannya sampai dengan 200 juta. Penghasilan brutonya, tetap dan teraturnya tadi, kalau disetahunkan sampai dengan 200 juta. Maka totalnya misalkan 1,2 miliar, PPh 21 yang terhutang 30 juta.
Misalkan ya. Kemudian kelompok yang ketiga ada 50 orang yang penghasilan bruto tetap teratur yang disetahunkan dalam suatu bulan itu melebihi 200 juta. 50 orang. Total 1 miliar, PPh 21 yang terhutangnya 75 juta. Nah, dari potret kewajiban pajak ini, dari 3 kelompok ini, kita lihat ternyata yang mendapatkan fasilitas itu adalah bagian yang 150 orang ini. Ya, kenapa? Karena penghasilannya di bawah 200 juta. Ya, tidak melebihi 200 juta. Maka PPh 21 yang bulan-bulan sebelumnya dipotong, mulai April ini tidak boleh dipotong. Tidak dipotong dan tidak disetor juga ternyata. Tapi yang di atas 200 juta, ini harus dipotong dan kemudian disetorkan. Nah, 2 kewajiban ini harus dibuat SSP yang terpisah. Yang tidak dipotong pun juga dibuatkan SSP-nya. Untuk apa SSP dibuat? Agar APBN itu bisa mencairkan. Ya, senilai pajaknya itu kemudian dicairkan oleh APBN, dibayarkan. Ya, dibayarkan. Sehingga penerimaan negaranya utuh. Kalau yang di atas 200 dibayar sendiri oleh wajib pajaknya. Dan ini yang dilampirkan di laporan realisasi nanti. Ya. Nah, berikutnya ini adalah laporan yang harus dibuat setiap bulan. Misalkan nih, wajib pajaknya PTA, NBP-nya sekian, clue-nya sekian, masa pajaknya April. Kita masukkan nih, berapa pegawai yang mendapatkan PPh DTP ditanggung pemerintah? 150. Berapa penghasilan brutonya dari semua orang ini? 1,2 miliar. Kemudian berapa PPh yang ditanggungnya? 30 juta. Maka satu persatu orang ini pegawai kita input di sini. Nama pegawai, NPWP, NIK-nya, penghasilan bruto masing-masingnya, nilai pajaknya berapa? Totalnya 1,2 dan 30 di sini ya. Dan ini harus dibuat setiap bulan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Oke, nah kita sekarang kupas satu masalah khusus ya, terutama untuk rumah sakit. Karena rumah sakit punya karakter perhitungan PPh 21 yang agak berbeda dengan usaha lainnya. Nah, sekarang kita lihat nih, rumah sakit punya 2 kelompok pegawai. Ada pegawai tetap, ada pegawai yang statusnya, ada yang bukan pegawai. Ya, yang pegawai ini pun ada yang dokter, ada yang non-dokter. Ya, pegawai yang dokter dan pegawai yang non-dokter. Misalkan direktur, ya pasti dokter itu. Direktur operasional rumah sakit, itu pasti dokter. Ya. Nah, mereka-mereka ini karena status pegawainya mendapatkan penghasilan layaknya pegawai. Ada gaji, tunjangan, lembur, bonus, THR, jasa produksi. Nah, atas penghasilan yang diterima terkait dengan tugasnya sebagai pegawai, mereka akan dikenai PPh seperti seorang pegawai. Ya, ada biaya jabatan, ada iuran pensiun, ada PTKP-nya. Baru dikalikan dengan tarif pasal 17. Nah, untuk yang bukan pegawai, di situ pun juga ada dokter, ada non-dokter. Dokternya pun juga ada dokter yang statusnya pegawai sebetulnya. Tapi karena dia seorang tenaga ahli, maka dia perlakuannya dipersamakan dengan bukan pegawai. Maka dokter yang pegawai dan dokter yang non-pegawai, ketika dia memberikan jasa medis kepada pasien atas fee yang diterima, itu akan dipotong dengan cara bukan pegawai atau tenaga ahli ya. Tarif pasal 17 kali 50% kali fee yang dia terima. Ya, kita tahu pasal 17 ini adalah 5% kali 50 juta yang pertama. 15% kali 200 berikutnya. 25% dari 250 berikutnya dan selebihnya dikenai 30%. Ini tarif pasal 17. Nah, bagaimana kemudian kesimpulannya untuk dokter ini? Subjek pajak yang dipotong pasal 21 ada 2 ya. Kita lihat tadi ada pegawai dan bukan pegawai. Kita fokus ke dokter di sini. Nah, dokter yang pegawai ketika dia menerima gaji, tunjangan, lembur, bonus, THR, ketika dia mendapatkan penghasilan tetap dan teratur yang ketika disetahunkan tidak melebihi 200 juta, dokter mendapatkan fasilitas PPh 21 yang ditanggung pemerintah. Tapi atas apa? Atas penghasilan dari pegawai.
Tapi kalau dokter ini sebagai pegawai penghasilannya di atas 200 juta, penghasilan bruto tetap dan teraturnya, maka tetap dipotong. Bahkan ketika mendapatkan penghasilan tidak teratur, dapat THR, dapat bonus, ini pun juga termasuk penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Jadi hanya ini yang peluang yang untuk dokter bisa ditanggung pemerintah PPh pasal 21-nya. Ya, demikian pula karyawan yang lain yang bukan dokter. Nah, sekarang dokter berstatus pegawai yang mendapatkan fee jasa medis. Karena dianggap bukan pegawai, maka dia juga dipotong PPh pasal 21. Kita ingat di awal kita bahas insentif ini untuk siapa? Untuk pegawai. Nah, di sini ketika dokter menerima jasa medis, status dia di perhitungan PPh 21 ternyata bukan pegawai. Ya, apa tandanya dia bukan pegawai? Perhitungannya tidak menggunakan perhitungan PPh 21 pegawai. Dia hitungannya bukan pegawai di sini, ya. Jadi kesimpulannya di sini adalah atas penghasilan teratur dokter yang berstatus sebagai pegawai rumah sakit terkait pekerjaannya, dia bisa mendapatkan insentif PPh 21 yang ditanggung pemerintah. Apa alasannya? Dokter ini menerima gaji, tunjangan, lembur, bonus THR seperti layaknya seorang pegawai, ya. Karena dia punya hak, punya kewajiban, ya datang pagi, pulang sore setiap harinya, ada jam kerjanya, dia seperti seorang pegawai. Ya. Apa syaratnya? Ada NPWP-nya dan penghasilannya tidak melebihi 200 juta kalau disetahunkan, ya, yang tetap dan teratur. Kemudian atas jasa medis dokter, baik dokter yang statusnya pegawai maupun non-pegawai, yang diterima dari rumah sakit tidak mendapatkan insentif. Apa alasannya? Dokter yang menerima fee jasa medis dari rumah sakit, atau tepatnya dari pasien sebetulnya, tidak termasuk dalam pengertian pegawai. Karena ketika sedang melaksanakan keahlian profesionalnya, dianggap sebagai tenaga ahli. Ya, bukan pegawai. Ya, ini adalah alasan kenapa dokter itu yang dibebaskan, yang ditanggung pemerintah itu hanya atas penghasilan yang diterima berkenaan dengan statusnya sebagai pegawai. Di luar itu, dokter tidak mendapatkan insentif pajak. Oke, berikutnya kita akan beranjak ke insentif PPh pasal 25. Ya, siapa yang berhak? Sama, harus memenuhi kriteria dulu. Yang pertama, clue-nya masuk apa tidak? Yang ada di lampiran PMK 44. Kalau tidak ada, apakah dia mendapatkan fasilitas KITE? Kalau tidak, apakah dia mendapatkan izin sebagai penyelenggara kawasan berikat? Salah satu terpenuhi, maka perusahaan ini bisa mendapatkan insentif PPh pasal 25 berupa pemotongan 30%. Ya, gimana ngitungnya? Ngitungnya apa? 30% ini dikurangkan dari mana? Dari PPh 25 yang seharusnya terutang untuk setiap masa pajak dari April sampai September 2020. Nah, apa dasar PPh 25 yang seharusnya terutang ini? Yang pertama dasarnya adalah SPT tahunan PPh 2019, ya. Di sana menghitung PPh 25 sejak masa April itu berapa nilainya, ya. Yang kedua, bisa jadi SPT-nya belum masuk di bulan April. Kalau bulan April belum masuk, maka April pun dia bisa mendapatkan insentif. Dasarnya dari apa? Dari masa Desember 2019. Dia bayar berapa? Di April tetap bayar senilai itu setelah dipotong 30%. Atau yang ketiga, si wajib pajak ini mendapatkan keputusan pengurangan besarnya angsuran. Misalkan bulan Juli wajib pajak mengajukan pengurangan angsuran, disetujui oleh kantor pajak. Maka atas nilai yang disetujui itu dipotong lagi 30%. Ya, yang keempat, kalau ada wajib pajak tertentu, seperti misalnya wajib pajak yang masuk bursa. Ya, mereka menghitung PPh 25 bulanan berdasarkan laporan triwulan yang lalu, 3 bulan kemarin, ya. Ya. Maka nanti nilainya pun juga mengikuti. Dari 3 bulan yang lalu dihitung PPh 25-nya sebelum dibayar, maka dipotong 30%. Ya, contohnya misalnya PPh pasal 25 seharusnya April 100. Nah, setelah mendapatkan persetujuan
bahwa insentif didapatkan perusahaan ini, maka dia bisa dipotong 30%. Tinggal dia bayar 70 sampai dengan bulan September. Oktober harus membayar penuh kembali. Nah, ini tata caranya. Nah, bagaimana cara memberitahukannya? Ya, agar insentif ini berlaku sama dengan yang PPh pasal 21, menyampaikan pemberitahuan. Ya, cuma di sini ada deadline agar masa April bisa kita manfaatkan, maka paling lambat kita mengajukannya 15 Mei 2020. Sama melalui online laman di websitenya pajak ya. Silahkan nanti dicoba ya. Nah, kemudian setelah dihitung dibayar, kita membuat laporan realisasi. Ya, pengurangan besarnya angsuran PPh pasal 25 berbeda dengan PPh pasal 21. Untuk realisasi PPh pasal 25 dibuatnya 3 bulanan, triwulanan. Jadi April, Mei, dan Juni satu paket dilaporkan tersendiri, ya. Satu paket beda dengan Juli, Agustus, September, ya. Jadi untuk masa April, Mei, Juni dilaporkannya di 20 Juli paling lambat. Untuk Juli sampai September, deadline pelaporannya 20 Oktober, ya. Laporan ini menyajikan berapa yang terutang, berapa yang pengurangannya. Di sini 100 misalnya, di sini 30, 130, 130, ya. Nah, untuk yang periode pertama, April, Mei, dan Juni, maka yang Juli dicoret, Agustus dicoret, September dicoret. Ya, kita sampaikan ke kantor pajak melalui saluran tertentu, ya, lewat online. Ya, jadi demikianlah sahabat MNCO, fasilitas atau insentif yang diberikan oleh kantor pajak terkait dengan para wajib pajak yang terdampak COVID-19. Ya, mari kita lawan Corona ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga dan melindungi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.